Selamat pagi, perkenalkan, saya Koleta Maria Reknawati, salah satu mahasiswa STPK Semarang, Fransiskus Assisi, sedang melaksanakan PPL dalam jabatan tahun 2022. Indonesia terkenal dengan kehidupan multikulturnya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyannya. Bersatulah Indonesia, jayalah Indonesia. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Pagi. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, yuk kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, baik, sekarang akan saya absen ya. Nanti siapa yang tidak hadir? Nomor 1 Dea, nomor 2 Rizky, nomor 3 Catherine, nomor 4 Alwin. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari apa ya? Bagus. Di Indonesia ada berapa agama? Ya, 6 apa saja? Islam. Betul, jadi ada 6 agama. Pertama, Islam. Kedua, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Setelah kalian tadi menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia, maka hari ini kita akan mempelajari kekhasan dari masing-masing agama. Nah, mengapa kok kita mempelajari kekhasan dari masing-masing agama? Yaitu supaya nanti kita bisa memahami atau menghormati dari agama-agama yang ada di Indonesia ini. Nah, setelah kita tahu beberapa agama dan tujuan kita dan ciri khas-nya, maka ada suatu masalah di sini. Masalahnya apa? Di Indonesia itu multikultur, ya, agamanya bermacam-macam. Nah, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama juga mempunyai kekhasannya masing-masing. Dan juga ada ajaran yang sama. Nah, di link yang tera di bawah itu kita bisa melihat di suatu daerah ada 5 rumah ibadat yang berdekatan dibangunnya. Ya, sehingga kalau kita berkunjung ke sana, apapun agama kita bisa langsung mau beribadah di tempat itu bisa, ya. Sehingga toleransi beragama sangatlah ada di dalam kehidupan di kota tersebut, ya. Mengapa kok ini suatu masalah? Adanya banyak agama, mengapa? Jadi setiap agama itu bisa nanti menonjolkan agamanya masing-masing. Nah, itu salah satu masalah mengapa banyak agama
agama yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya nanti kalian di dalam kelompok akan mengerjakan tugas seperti yang telah tertera di PPT ya, di lembar kerja ya. Pertama, lembar kerja yang pertama itu kalian mengidentifikasi dari agama Islam. Kalian identifikasi kitab sucinya apa, inti ajarannya apa, kemudian hari rayanya apa, dan tokohnya apa ya. Itu masing-masing agama ciri khasnya. Setelah itu kolom yang ketiga, persamaan ajarannya ya, apa saja ya. Nanti silahkan kalian kerjakan di dalam kelompok ya. Nah, setelah kalian menerima, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada tadi yang sudah saya jelaskan dan diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti ada kelompok yang maju untuk mempresentasikannya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang silahkan kalian mengerjakannya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Baik, lanjutkan ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Ya. Sudah bisa menjawab? Sudah. Kelompok ini apa sudah selesai? Sudah. Bisa? Sudah. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi, yuk sekarang kelompok yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Untuk yang pertama, yuk kelompok siapa yang mau maju? Ya, yuk silakan maju. Untuk yang pertama terdapat agama Islam. Ciri khasnya yaitu A. Kitab sucinya yaitu Al-Quran. B. Inti ajarannya yaitu manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hari rayanya adalah lebaran hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. D. Tokohnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persamaan ajarannya yaitu tentang orang miskin dan lemah. Kita harus peduli sesama dengan cara sedekah dan tidak membeda-bedakan. Dari pernyataan di atas, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana persamaan derajat antara pria dan wanita? Pria dan wanita itu sederajat dan tidak bisa dibedakan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang untuk lembar kerja yang kedua, kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan. Tanggapan gereja akan kekerasan dan persamaan ajaran agama, yaitu diantara lain adalah 1. Di setiap agama ada kebenaran dan kesucian. 2. Di setiap agama menyembah Allah. 3. Di setiap agama menginginkan persatuan. Nah. Dari pernyataan di atas, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Bagaimana gereja bersikap terhadap agama lain? Gereja menghargai dan menghormati agama lain. Ya, terima kasih sudah dijawab ya. Nah, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Nah, setelah tadi kalian mendeskripsikan
persamaannya serta sudah ada kelompok yang maju, sekarang saya mau bertanya tentang kesimpulan yang sudah bisa kalian ambil dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Nah, terima kasih, betul. Ada lagi kesimpulan yang lainnya? Ya. Kesimpulan kedua, kesamaan ajaran kedua dalam Islam menghargai dan kualitas belajar. Bagus sekali kesimpulannya. Ada kesimpulan yang lain? Ya, silahkan. Kesimpulan yang ketiga, di dalam Nostra AEKT, gereja menghormati agama lain dan gereja memandang ada kebenaran dan kesucian di agama lain. Bagus, terima kasih atas apa yang sudah kalian berikan masukan untuk kesimpulan hari ini. Nah, yang pertama tadi di Indonesia ada 6 agama ya, karena kita multicultural. Kemudian di setiap agama ada kekasan seperti yang telah kalian deskripsikan tadi. Yang kedua ada persamaan ajaran yang sudah disebutkan tadi tentang persamaan derajat pria dan wanita, kemudian tentang kepedulian kepada kaum miskin. Kemudian yang keempat, ajaran gereja tentang Nostra Aetate, di mana gereja menghargai agama lain. Sangat tepat kesimpulan yang sudah kalian berikan tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan peneguhan kepada kalian tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama, Indonesia mengakui berbagai agama ya, dan mengharuskan warga negaranya untuk beragama. Yang kedua, setiap agama mempunyai kekhasan ya, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dijadikan sama. Yang ketiga, ada kesamaan, ada nilai-nilai universal di dalam agama-agama itu. Walaupun berbeda, mereka tetap mempunyai kesamaan. Seperti tadi sudah disebutkan, ada kesamaan tentang kepedulian pada kaum miskin dan kesamaan tentang kesederajatan pria dan wanita. Ya. Yang keempat, gereja menghormati agama lain. Karena di dalam agama lain itu ada kesucian, ada kebenaran. Selanjutnya yang kelima, kita wajib apa? Menghormati, wajib menghargai, bertoleransi kepada agama yang lain ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini tentang kekhasan agama-agama, persamaannya dan bagaimana gereja menyikapi terhadap kekhasan dan terhadap persamaan ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Terima kasih. Nah, setelah kalian menerima peneguhan, untuk minggu depan ya, kalian silahkan membuat dari Canva ya, template Canva tentang ciri-ciri agama yang tadi sudah saya berikan. Ciri-ciri agama yang sudah kalian tadi definisikan ya, kalian buat di Canva, kemudian dikumpulkan di dalam Google Classroom ya. Nanti yang bagus akan dibuatkan poster untuk ditempelkan di sekolah kita. Itu ada yang mau bertanya untuk tugas minggu depan? Jelas semua? Untuk itu baiklah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silahkan siapa yang mau memimpin doa? Terima kasih